Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di dealer Auto 2000 Raden Intan, Bandar Lampung. Dan kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang lumayan fenomenal. Terus merupakan mobil yang canggih, tapi harganya tidak terlalu mahal, yaitu Toyota Raize. Jadi di sebelah kita ini ada Toyota Raize GR Sport yang non TSS One Tone Color begitu. Jadi kita bisa lihat bagian depannya sangat ganteng sekali dan merupakan mobil yang berpenggerak roda depan. Mesinnya itu 1000 cc turbo. Nah, kalau gitu kita langsung lihat ke mesinnya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi ini adalah mesin Raize 1000 cc turbo yang menghasilkan tenaga 98 PS dan torsinya 104 Nm. Dimana sebenarnya mesin ini adalah mesin yang digunakan oleh Agya dan Ayla begitu. Cuman karena dipasang turbo jadi tenaganya lebih begitu. Untuk di dalam mesinnya ini bisa terlihat bahwa masih banyak sekali yang kosong ya, masih bisa ditambahin atau turbonya dibesarkan lagi begitu. Tapi kalau turbo pabrikan pastinya dia lebih mementingkan keselamatan dan efisien, bukan mengejar tenaga begitu. Oke, kita langsung bahas bagian depannya. Oke, di bagian depannya ini bisa kita lihat, jadi dia terlihat begitu gagah ya dengan grill yang seperti ini. Jadi menggunakan teknologi DNGA katanya seperti itu begitu. Dan di bagian sennya ini, sennya sudah berlari-lari dia sequential. Lalu lampunya sudah LED dan fog lampnya masih halogen biasa. Tapi kalau misalkan yang TSS itu di bagian kaca depannya itu sudah ada modul sensornya begitu. Kalau yang ini belum. Ini GR Sport yang non TSS begitu. Dan gue seneng ya ngelihatnya gagah, dinamis dan terkesan kekar gitu. Seperti SUV perkotaan begitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, untuk di bagian sampingnya dia ada emblem turbo karena ini sudah menggunakan turbo. Lalu untuk di bagian kaki-kakinya ini yang gue suka ya. Jadi dia pakai velg warna hitam yang simple, tapi terlihat sangat mewah begitu. Dia menggunakan Dunlop NASEF ring 17. Nah, begitu. Ring 17 di mana masih terlihat agak kekecilan, cuman proporsional ya. Jadi terkesan elegan dan sangarnya itu muncul begitu. Dan di sini di fendernya sudah ada plastik seperti crossover ya, seperti crossover. Lalu kalau yang GR ini dia sudah ada side skirt di bagian bawahnya begitu. Dan ini kaca spionnya sudah retract begitu. Handle pintunya krum-kruman dan sudah ada talang airnya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakangnya masih terkesan sangat modern dan gagah ya. Kotak-kotak, garis-garis tegasnya ada begitu. Dan dia sudah ada shark fin antena. Lalu sudah ada spoiler, tapi belum ada defogger. Sudah ada wiper. Lalu di sini sudah ada kamera mundur begitu. Kamera mundur, ada emblem Raize dan ini adalah emblem 50 tahun Toyota begitu. Dan di sebelah kanannya itu ada emblem GR Sport. Lalu di sini ada aksen hanya untuk apa ya, estetika. Ini lubang-lubang palsu dan di sini
sudah ada mata kucing. Istilahnya mata kucing ya. Nah, di bagian bempernya pun itu terlihat sporty sekali begitu. Dari bagian depan, bagian belakang itu terlihat berotot mobilnya. Walaupun mobil ini tidak besar, tapi kesan gagahnya itu sangat-sangat kuat begitu. Oke, kita langsung lanjut lihat ke bagian bagasinya. Nah, bagian bagasinya ini sudah elektrik ya. Begitu. Dan di sini ada tray. Traynya bisa dicopot seperti ini, tapi dia tidak keras. Nah, di bagian sini ada cara melipatnya. Ini kalau di fotografi seperti reflektor lipat ya. Ah, ya seperti itulah. Agak rumit ya. Nah, seperti ini bisa dilipat seperti ini. Begitu. Kita pasang lagi. Oke. Tapi karena ini tidak kuat ya, jadi tidak bisa menaruh barang-barang di sini begitu karena dia lemes. Tapi terlihat kesannya kurang rapi ya. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada ban serep. Ban serepnya full size ya. Full size dengan pelek yang sama. Ini keren karena biasanya ban serep itu ban serep velgnya itu velg kaleng. Kalau ini velg sama seperti yang terpasang di mobilnya. Dan ini bisa diturunkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang lega begitu, ini bisa diturunkan. Dan tapi tidak bisa rata lantai. Nah, kalau rata lantai itu bisa 60-40. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi lumayan luas ya. Jadi sebenarnya tidak dilipat juga lumayan luas. Dan kalau misalkan mau rata lantai, ini tinggal dikeatasin lagi. Iya. Nah, seperti ini. Ini rata lantai. Tapi karena ini rata lantai, jadi barang yang istilahnya kalau misalkan ini diratakan, jadi kalau ada barang-barang yang melewati tanjakan, takutnya karena ini jadi rata juga di bagian sininya, takutnya pas buka bagasi dia bisa barang-barangnya bisa keluar seperti itu. Dan di bagian sini ini ada lampu. Ada lampunya, jadi kalau gelap-gelap bisa ngeliat barang-barang di sini. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga, seperti itu. Oke. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke baris keduanya terlebih dahulu. Let's go. Oke, kita sudah ada di bagian baris keduanya, di mana di sini tempat posisi mengemudi gua, dan tinggi gua hanya 165 cm, tidak tinggi, tapi nah ini lega sekali dan bisa selonjor, bisa masuk ke dalam begitu. Dan kalau misalkan ini masih terasa tegak, ini bisa direbahkan sedikit. Seperti ini. Dia lebih rebah sedikit, dan di sini proper untuk 3 penumpang karena sudah ada seat belt 3 titik, dan di sini sudah ada headrestnya. Nah, di sini jarak kepala dan atap itu jauh sekali, lumayan nyaman. Lalu di bagian belakangnya di sini ada slot USB, jadi bisa ngecas di belakang, dan di sini ada tempat penyimpanan juga seperti itu. Ada cup holder 1 dan ada speaker di belakang seperti itu. Dan materialnya masih plastik semua ya. Wajar di kelasnya untuk harga segini, itu wajar sekali begitu. Tapi yang gua rasakan ini lumayan mewah sih ngelihatnya. Begitu. Dan di sini ada tempat pegangan dan dia retract bagus begitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian pengemudinya.
Oke, untuk di bagian pengemudinya, setirnya sudah dilapisi kulit dan ada pedal shift. Wah, ini keren sekali. Lalu di sini kita bisa mengaturnya. Mengaturnya hanya bisa tilt, tapi dengan gua yang tingginya hanya 165 cm, ini posisi duduknya enak loh. Posisi duduknya nyaman, dan headrest ini dia agak menekuk ke depan sehingga pas mengemudi kita bisa menyandar seperti itu. Oke, lalu pengaturan joknya dia bisa naik turun. Nah, dia bisa naik turun, bisa seperti ini, dan slide. Oke. Kalau menurut gue ini posisi duduknya walaupun dia belum bisa teleskopik, tapi sudah enak posisinya. Posisi menyetirnya pas antara tangan dan kaki. Lalu di sini ada AC digital, di mana di sini banyak tombol-tombol kosong ya. Dan sayangnya dengan model yang sudah sangat bagus ini, dia belum ada arah pengaturan semburan. Jadi dia hanya keluar dari sini begitu. Arah semburannya belum ada. Di sini ada start stop engine-nya. Lalu di sebelah sini ada tempat USB, slot USB, dan 12 port power outlet begitu. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka. Dan di sini ada armrest, pas sekali, nyaman, enak nih. Dan instrumen clusternya kita hidupkan saja ya. Nah, instrumen clusternya ini sudah digital, keren banget sumpah. Ini adalah instrumen cluster Toyota yang menurut gua salah satu yang terlihat bagus begitu. Lalu di sebelah kanannya di sini ada tombol stability control dan ada cup holder di sininya, dipencet jadi dia ada di AC. Jadi kalau misalnya kita mau bawa minuman dingin, itu dinginnya tetap terjaga karena terkena hembusan AC seperti itu. Dan di sini ada pengaturan setirnya, itu ada untuk MID, terus ada untuk mengatur head unitnya, untuk Bluetooth telepon, dan di bagian head unitnya di sini ada USB juga, ada bagian USB juga. Jadi bisa colok USB juga begitu. Tapi sayangnya ini head unitnya sudah bagus, terus touchscreennya sudah kapasitif, terus sudah bisa Bluetooth, USB, radio, tailing ini dia seperti mirroring gitu, tapi harus colok pakai kabel mirroringnya. Jadi apa yang ada di HP bisa dipindahkan di sini begitu. Sayangnya head unit yang bagus dan kapasitif ini dia sudah floating juga, floatingnya bagus. Sayangnya belum bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Sayangnya itu. Sedangkan Daihatsu Rocky itu sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto seperti itu. Dan untuk yang varian GR Sport satu warna ini dia ada 3 airbag begitu, ada 3 airbag. Dan di sini ada konsol boxnya lumayan luas. Lalu apa lagi ya? Oh ya, di sini ada DE Night View. Terus sun visor-nya sudah ada kacanya di bagian pengemudi, dan di bagian penumpang juga sudah ada sun visor-nya seperti itu. Nah, overall menurut gua Raize ini adalah mobil yang canggih dengan harga yang relatif murah, dan kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang biasanya ada di kelas flagshipnya Toyota, ini ada di Toyota Raize. Apalagi yang sudah ada TSS-nya ya. Nah, fitur TSS itu dia sudah ada stability control, terus sudah ada cruise control. Jadi sudah adaptive cruise control. Jadi
cruise control itu jadi kita tidak usah menginjak gas lagi. Jadi dia kita bisa mengatur kecepatannya di setir, lalu adiktif. Dia bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan kita, begitu. Dan ini jarang ada di mobil-mobil, malah mungkin tidak ada di harga mobil 200 jutaan seperti itu. Biasanya itu ada di mobil-mobil premium begitu. Dan dia ada juga itu bisa disebut apa ya, fitur tolak balak lah. Jadi kalau misalkan kita keluar jalur juga dia ada peringatannya, keluar jalur dari jalur yang ada di jalan seperti itu. Oke, jadi seperti itu bagian eksterior dan interiornya. Oke, kita sudah berada di dalam kesimpulannya bahwa Toyota Raize ini punya tampang yang ganteng, fitur yang banyak, fitur yang berlimpah, yang biasanya ada di mobil-mobil flagship Toyota, sekarang berada di Toyota Raize yang harganya hanya 200 jutaan. Jadi menurut gua mobil ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian-kalian yang mementingkan fitur, terus tampang yang ganteng, konsumsi bahan bakar yang irit, begitu. Jadi menurut gue rekomendasi sekali. Dan jika kalian ingin membeli Toyota Raize ini, kalian bisa hubungi Davi yang nomor teleponnya ada di sini. Dan jangan lupa ke Auto 2000 Raden Intan. Oke, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini jika kalian suka. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!